ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak pembelajar bahasa Arab yang saya muliakan, kali ini saya lanjut dengan materi kita sebelumnya. Sebenarnya ini menjadi uji coba metode lagi, karena sebelumnya kan kita bicara tentang standar-standar pola yang harus kita pahami. Tetapi kemudian beberapa peserta meminta langsung ada contoh. Nah, sekarang saya berikan contoh. Saya tidak tahu mana lebih efektif, yang sebelumnya atau yang ini. Ya kan? Karena kalau ini tidak, akhirnya dia punya kaidah itu tidak berurut seperti yang saya siapkan sebelumnya. Ini sangat tergantung dari kondisi ayat yang kita bahas. Dan ini kita akan loncat-loncat. Jadi nanti kita lihat mana yang nyaman di antara peserta, ya terserah. Kita akan lihat seperti itu. Iya kan? Karena sebelumnya namanya sama saya ini ya. Enak-enak ini. Ya, terserah. Yang penting ini ya. Ya. Oke. Nah, karena juga ini saya tulis sini ya. Di sini ada aljarto, ada kurang di sini. Saya mau lihat. Di sini ada namanya Allah. Ya. Ini. Ada sini juga. Lam. Ya. Oke. Berarti ini kita selesai dok. Ini selesai. Di sini ada hukum alif lam di sini dok. Ada hukum alif lam. Ingat ada bisa menggunakan kaidah bahasa Indonesia, kaidah itu. Di sini ada kaidah yang, di sini ada kaidahnya. Ya, seperti itu. Ingat, tidak semua yang tidak memakai alif lam itu nakirah. Apa itu? Saya ulangi lagi konsepnya. Jadi kalau Bapak ingin menuliskan sesuatu yang bersifat general, misalnya dosen secara umum, kita kan tidak tahu apakah dia dosen UNHAS, dosen UNM, dosen UI, dosen STIKAS, dosen UNCOR, kita tidak tahu. Maka kita mengatakan mudarrisun. Kita tulis ya mudarrisun, tak? Artinya bisa dosen UNHAS, bisa dosen UNM, bisa dosen di mana saja. Tapi kalau antara saya dengan yang saya maksud sebagai penulis misalnya, yang saya maksud dosen UNHAS, bukan dosen UNM, maka saya tambah alif lam di sini. Saya tambah alif lam. Maka dia menjadi makrifah. Diketahui bahwa dia dosen UNHAS, bukan dosen UNM. Ini konsep nakira dan makrifah. Oke, lalu di sini ada kata malik. Tidak berarti bahwa dia nakira. Dia di sini tidak memakai Islam karena ada hukum ini, hukum dimiliki, ya tahu. Yang kita bahas kemarin lalu, karena dia dimiliki maka hilang alif lamnya. Tidak berarti dia nakira. Awalnya makrifah, cuma karena ada hukum yang mengikat maka hilang alif lamnya. Itu kasus lain. Ini supaya kita bisa jangan langsung digenerit bahwa semua yang tidak pakai alif lam nakira, enggak. Tidak seperti itu. Oke. Ya, ini jelas ya. Baik, saya hapus. Nah, di bagian di sini dapat tambah lagi satu lembar hukum, satu lembar. Bahkan ada satu lembar untuk harfu jar, ada ini. Nah, karena ini berkaitan dengan ayat berikutnya, nanti dapat tambahin namanya al-badal ya. Ada lagi namanya badal. Ya, nanti ada kaidah begitu. Ya. Baik. Kita punya ayat berikutnya setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Alhamdu itu berasal dari kata hamidah, ya. Ini adalah fi'il madhi, ya, hamidah.
yahmadu. Ya, hamida yahmadu ikmah. Masdarnya hamdan. Ya kan? Jadi pujian kan? Ada masdar di sini hamdan. Hamdan Yohanes. Ya. Ya, ini hamdan. Istilahnya Pak Haji Yusuf, pembendaan kata kerja, karena kata kerja dibendakan. Nah itu. Jadi masdar definisi dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang dibendakan. Hamidah memuji, hamdan pujian. Dan ingat, begitu masdar dia tidak terikat dengan waktu. Tapi kalau dia fi'il terikat dengan waktu. Fi'il madi terikat dengan waktu lalu. Mudhari terikat dengan waktu sekarang. Oke? Begitu masuk di hamdan tidak terikat dengan waktu. Sekarang di Al-Fatihah. Kenapa kalau kita lihat di kamus hamdan selalu di Al-Fatihah tertulis Alhamdulillah. Ada pakai alif lam. Begini kan? Di dalam bahasa Arab, isim atau sesuatu yang mengawali kalimat dan dia bukan kata kerja, maka harus memakai alif lam. Di dalam bahasa Arab itu disebutkan mubtada. Ya. Awal kalimat di dalam bahasa Arab kalau dia bukan kata kerja harus memakai alif lam. Ya. Awal kalimat, awal ayat, kalau dia bukan awal ayat, karena ayat itu kadang sambungan dari kalimat sebelumnya. Jadi kadang ayat bukan awal kalimat sebenarnya. Mohon ada ayat bukan awal kalimat, dia sambungan sebelumnya. Semua dipotong menjadi satu ayat. Ini bedanya. Ya. Jadi ayat tidak mesti kalimat di dalam ini dalam Al-Quran ya. Nanti kita lihat sebentar. Ya, jadi ada banyak kaidah-kaidah. Awal kalimat jika dia bukan kata kerja maka harus memakai alif lam. Tapi ingat, alif lam bisa hilang jika dia kena hukum ini. Meskipun dia di awal kalimat, ya, meskipun dia di awal kalimat, dia bisa hilang hukum alif lamnya jika dia masuk kategori teorinya. Karena dia dimiliki tidak boleh memakai alif lam. Oke? Jelas sampai di sini? Oke. Sekarang kembali ke hukum ini. Apalah hukumnya ini? Apa hukumnya huruf jar? Kalau ada kata di belakangnya, maka berbaris di bawah. Baik. Contoh mudarris, ya. Ini contoh mudarris. Ya, ini mudarris. Asalnya mudarrisun. Oke? Kalau dimasuki lam yang berarti baginya atau untuknya, bacanya seperti ini. Lam, li. Lam itu li. Ada i. Istilahnya itu lam. Li. Maka ini berubah menjadi li mudarrisin. Ya. Oke. Karena ada li kan? Li mudarrisin. Nah, kalau misalnya al-mudarris ini sudah makrifah, dia pakai begini sebelumnya, ya. Al-mudarrisu. Karena ada islam kan? Dia di sini tidak pakai kan? Kalau dimasuki al-lam, hilang ini alif toh, langsung begini menjadi lil, ini berubah menjadi lil mudarrisi. Kan yang dulu kita katakan kalau nakirah, kalau tidak pakai alif lam kan harus tanwin. Ya. Kalau pakai alif lam tidak tanwin. Oke, jelasin tidak? Jadi lil mudarrisin. Kenapa? Karena awalnya tidak pakai
Limudarrisin untuk semua dosen, semua guru di mana saja. Tapi kalau limudarris, jelas yang dimaksud hanya tertentu. Oke, jelas tak? Oke. Alhamdu, kalau hamdan tidak pakai Islam, pujian untuk siapa saja. Nah, begitu alhamdu, jelas siapa yang dimaksud. Pujian untuk siapa? Di belakangnya menyebutkan lillahi, untuk Allah. Dan pujian itu tidak terbatas sekarang dan akan datang. Kenapa? Karena dia masdar. Maka pujian untuk Allah dari dulu sekarang tidak akan datang. Makanya tidak dikatakan di sini hamidullah, saya menyembah Allah. Al-Quran memilih masdar untuk menunjukkan bahwa pujian bagi Allah untuk sekarang akan datang dan dari dulu sekarang akan datang. Makanya dipilih seperti itu. Terjemahan Indonesia tidak menyebutkan itu. Tapi kalau Anda mau ke bahasa Arab, Anda bisa merasakannya. Oke? Artinya bahasa Indonesia cukup mengatakan segala puji. Artinya segala itu mewakili waktu lalu, sekarang tidak akan datang. Nah, sudah ya. Kemudian berikutnya ada kata Allah, tak? Begini. Ingat asalnya ini kan? Oke? Ya. Ilahun dia makira, Tuhan apa saja. Kalau Allah jelas yang menciptakan langit dan bumi yang kita sembah selama ini, toh. Ingat surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Jelas ya? Nah sekarang kalau ditanya dengan Allah kan cukup ini menjadi hilang, menjadi lillahi. Jadi dia menjadi begini. Lillahi. Oke? Dan kan kita bertanya, kenapa harusnya begini? Asalnya ini Allah tadi, ya kan? Asalnya Allah. Ini. Ya tak? Ya, asalnya Allah, tapi karena adalah ini, dan kita sudah tahu kalau ada huruf atau kata di belakangnya dipengaruhi itu, maka dia harus berbaris di bawah. Jadi alhamdulillah kita paham maknanya. Kita hafal kosakatanya sekarang bahasa Arab. Kenapa begitu? Ya tasdid memang karena dia harus tasdid. Ya. Oke. Ya tak? Di dalam bahasa Arab hanya satu kata di dalam bahasa Arab yang kalaupun dibilangkan hurufnya pasti merujuk maknanya kepada dia sendiri. Saya kasih contoh. Kalau misalnya kita dikasih hilang kasnya, pasti sudah lain-lain kan? Atau gini saja, misalnya Pak Hasbi. Kalau saya kasih hilang hanya jadi apa? Bukan dia tak? Apalagi dikasih hilang ini? Kasih Allah Pak, dikasih hilang hurufnya selalu merujuk kepada dia. Itu luar biasanya ini kata. Allah dikasih hilang huruf alifnya lillahi, masih merujuk kepada miliknya Allah. Kasih hilang uangnya yang pertama, dia masih berubah menjadi lahu baginya. Bagi Allah. Dikasih hilang uangnya, dia masih menjadi buah. Itulah kata di dalam bahasa Arab yang dihilangkan hurufnya satu masih merujuk kepada dirinya. Tapi maka mengapa kita tidak belajar bahasa Arab? Tapi cuma ini toh. Cuma itu, tidak ada kata lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saya kalau teringat dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai. Namanya saja diubah tidak ada, apalagi sifatnya, apalagi jangan Allahu Akbar. Subhanallah. jelas Allahu Akbar. Tidak ada kata seperti itu. Tidak ada.
Makanya manusia tidak ada bernama Allah di. Kalau manusia ada bernama Muhammad tapi tidak ada bernama Allah. Kalau dia menjadi belakang boleh. Misalnya Abdullah, hambanya Allah. Tapi Allah saja. Tapi Allah tidak ada. Ada orang bernama Yallah, tapi bukan Allah. Yallah. Yallah. Ada Di dalam bernama. bahasa Arab kalau dikatakan Yallah artinya ayo, ayo. Yallah, Yallah. Ayo, ayo, ayo. Dalam bahasa Arab. Kalau Lanyalla. Oke, jelas di sini ya. Sekarang dalam bahasa Indonesia, kalau saya mengatakan begini, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dwi Aristina Pulburu, begitu kan? Ada jabatan disebutkan sebelumnya kan? Kemudian disebutkan namanya. Di dalam bahasa Arab yang seperti ini itu namanya badal. Badal. Iya kan? Kan sebenarnya iya motor. Iya motor. Atau saya mengatakan begini, Profesor Dr. Dwi Aristina, Rektor Universitas Hasanuddin. Maka Rektor Hasanuddin menggantikan Dwi. dia kan? Atau saya balik kan sama saja toh? Iya. Artinya apa? Hukumnya ini sama. Jika baris sebelumnya dia berbaris kasrah, maka baris berikutnya di baris itu harus berbaris kasrah juga. Oke. Kata raf. Ini kata raf. Rafun. Rafun berasal dari kata rafta yurabbi, memelihara. Jadi raf itu yang memelihara. Berasal dari kata rafta yurabbi, ya. Rafta yurabbi, rafun memelihara. Oke, jelasin ya. Rafta yurabbi memelihara. Makanya ada kata tarbiyah, pendidikan. Karena dalam pendidikan itu ada pemeliharaan. Jadi kalau ada orang di tarbiyah tidak melakukan pemeliharaan, dia bukan orang tarbiyah. Rafta yurabbi rabbi. Rafta yurabbi rabbi tidak pakai ya. Rafta yurabbi rabbi, maksudnya pelihara lah. Ya, ini karena ada ya, lain keadaannya di lamarnya. Ya, Rafta yurabbi rabbi. Oke? Nah sekarang di situ kita mendengar kita melihat di ayat berikutnya Raf al-alam. Ya, saya ingin jelaskan ini. Saya mau hapus ini. Jangan dulu. Saya tulis di mana? Ya, kalau begitu ini saya hapus ya. Ya, ini kan segala puji bagi Allah. Nah, kita pernah ingat kita sudah belajar jamak, tak? Kita pernah mufrad, mustaqna jamak. Pernah ingat itu? Ya, Tunggal, dua, dan tiga. Masih ingat ini? Ada konsep sebentar, saya jelaskan dulu. Ini kembali ada konsep mufrad, ada mustaqna, jamak. ada jamak. Ya, contohnya ini mufrad satu ya, mufradul, misalnya mudarris, ya, mudarrisun, satu guru kan? Iya. Kemudian kalau dua menjadi, Risaini. ya, mudarrisani, Sani. begini. Kadang mudarrisaini, ya, Risaini. Ya. kadang menjadi mudarrisaini. Saini. Rakaataini. Ini menjadi mudarrisunya, ya, Suna. mudarrisuna atau mudarrisina. Di sini. Ya, mudarrisani atau mudarrisaini, mudarrisuna atau mudarrisina. Pertanyaannya, kapan mudarrisuna, kapan mudarrisina? Dibaca mudarrisina, mudarrisaini, ini Mudarrisani. ini mudarrisina. Dibaca mudarrisaini atau mudarrisina Sina. jika didahului salah satu di antaranya, dahului apa ini? Ya.
Abjad. Atau dia berada pada posisi ini. Karena kan ini harus berbaris kasar, dong. Ini sudah tidak habis kriteria kayaknya. Ya. Atau dengan kata lain, jika dia berbaris kasra, kan baris kasra itu, baris kasra baris di bawah maksudnya, toh? Iya. Baris di bawah itu bisa di dalam bentuk begini, bisa dalam bentuk begini. Oke? Sama Ji. Iya, ada mudarrisi dan ada mudarrisa ini. Ya, ini maksudnya fathah di sini bisa begini. Ini bacanya mudarrisa ini bacanya mudarrisina. Jadi sebelumnya kasrah, ini kan ini maksudnya ini. Iya. Jadi bisa kasrah seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya kan? Jadi kapan dia posisi kasrah? Pertama jika ada ini, nah, harfu jar. Atau dia berada pada posisi ini. Kita lihat ini dulu. Ya, dia posisinya di sini kan? Posisi memiliki ada artinya dan dia di kedua. Maka dia kasrah. Tapi untuk kasrahnya di sini tergantung. Kalau dia mufrad ya seperti ini. Tapi kalau dia dua ya seperti ini. Kalau dia jawab seperti ini. Ini saya untuk menjawab Pak Haryati. Semua Pak Haryati. Nah ini masalahnya pertanyaan tidak ada. Ya kan? Masih ada. Ya. Gitu kan? Iya. Oke, jelas sampai sini ya? Jelas ini sampai sini? Iya. Sudah hapus ya? Oke. Ada sedikit pertanyaan. Sebentar. Sekarang, alhamdulillah. Pertanyaannya siapa itu Allah? Siapa itu rektor? Nah, di belakangnya di sinilah yang disebut dengan badan. Siapa Allah itu? Rob. Pemelihara. Oke? Rob. Pertanyaannya bagaimana bariskan? Apakah Rabbu, Rabba atau Rabbi? Rabbi, karena di sini kasrah, toh? Maka dia harus begini. Rabbi. Kan sama saya kalau ini saya buang, ini saya hilangkan, toh? Maka saya akan tulis Alhamdulillah Rabbi. Ya. Kalau ini saya kasih hilang, Alhamdulillah Rabbi. Kan dia pengganti sama hukumnya. Sama kalau tadi saya katakan rektor dengan ibu dia kan. Oke. Makanya dia kenapa berbaris di bawah? Kan tinggal pertanyaannya, kenapa ini Rab tidak pakai Islam? Karena dia bergandengan dengan kata alam di belakangnya. Ya ini kan ada kata ini. Alam. Ya kan? Jamaknya alamin. Iya. Alam. Kenapa alaminya? Karena ini toh. Iya. Kenapa alaminya? Karena ini. Oke? Kan seharusnya alamun. Tapi karena ini menjadi alam. Hukumnya ini kan? Iya, alamin. Pemeliharanya alam toh. Oke, kan asalnya begini. Asalnya alamun. Rabbul alami. Pemeliharanya alam. Oh. Tapi karena alam ini kan kasrah toh. Iya. Ini kasrah. Tapi karena dia jamak, maka kena ini toh. Mina, iya. Menjadi alamina kan. Pak Haryadi bertanya kenapa ini nah bukan kasrah? Karena yang dia pahami kasrah ini bukan kasrah dalam bentuk ini. Kan kasrah bisa ya nun, bisa polanya ini, bisa polanya ini. Itu bentuk kan kasrah. Ya kan? Jadi bentuknya kasrah bukan
baris di bawah. Bisa polanya yanun, bisa yanun dengan ini. Oke? Yanun pada musanna dan yanun pada jamak. Makanya ditulis di sini raful. Oke? Jadi kita sekarang ngerti kenapa barisnya nasrah, kenapa barisnya di sini, dan kenapa seperti ini, kenapa tidak pakai alif lam? Karena hukumnya semua yang dimiliki, ini kan kata ini memiliki ini dong. Itu kita baca. Kan bukunya mudarris. Ya kan? Pemeliharanya alam. Ya kan? Jadi karena dia kena hukum itu maka hilang alif lamnya. Di dalam bahasa Arab kalau misalnya Bapak ingin belajar ini namanya mudafun. Ini namanya mudafun ilaih. Tapi saya tidak mau istilah itu. Kenapa? Jangan sampai apalagi itu. Ya, saya maksud istilahnya saja. Jadi barisnya ini setara dengan ini karena dia bentuknya ini. Ya, jadi bentuk baris bawah itu bukan cuma ini. Bisa seperti ini kalau dia musanna, bisa seperti ini. Itu semua baris bawah. Namanya majrur. Majrur. Ya, majrur. Saya ketahui diriku. Ya, Berapa kali lah itu pelatihan itu tidak aku tahu itu majrur. jadi sudah. Ingat pangkep saja jeruk. Ya, kalau majrur itu semua yang berbaris di bawah. Iya. Bisa Majrur. begini, bisa begini. Berapa kali teman itu apa? Ya. Jadi jangan lihat yang baris terakhirnya ini. Ya. Jangan lihat baris terakhirnya ini. Karena ya dan nu sama dengan ini. Ya, sekali lagi ya. Gabungan ya dan nu sama dengan ini. Ya. Oke, jelasin ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah tahu alhamdu dipilih masdar. Kenapa bukan di situ hamidtu kan bisa hamidullah, saya memuji Allah kan. Tapi kalau itu berarti hanya bentuk lafaz saja. Atau ahmadullah, saya memuji Allah sekarang saja, dulu tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk masdar dan kita belajar dari sana bahwa ternyata pujian itu untuk dulu, sekarang dan akan datang hanya untuk Allah. Iya, pilihan masdar dan bukan kata kerja. Iya, Pak Yus. Iya, saya sudah coba beredar di Al-Quran Ya, ini. ya semua itu. Ya, Saya mulai dengan ya. saya melihat ada tidak berubah jadi bawah. Contoh. Misalnya fil akhirati bawah, kemudian fil dunia. Oke. Di dalam bahasa Arab ada kata yang di posisi manapun hurufnya tidak berubah. Itu namanya mamnu anisab, dilarang dia berubah. Contoh ujung pandang. Toh? Tidak ada ujung pandang ji, ujung pandang ja. Maksudnya fathah kasrah dan ma. Jakarta tidak ada Jakarti, tidak ada Jakartu. Meskipun posisinya di apa atau tidak ada. Kenapa begitu? Namanya mamnu anisab, termasuk dunia. Ada beberapa kata yang tidak berubah jika didahului oleh ini, termasuk kata dunia. Termasuk kelompok sarf. Termasuk kelompok ini. Kelompok sarf ini toh. Ya. Misalnya ba'da. Ya kan? Min ba'du. Min qablu. Oke? Tetapi min qablu bisa menjadi min qabli jika dia masuk di kategori ini. Lalang ceriteranya nih, Bang. Coba lihat di surat Al-Quran, Subhanallahi ma fis sesudah Ar-Rahman, kemudian Al-Waqiah, kemudian surat berikutnya. Coba boleh lihat di situ. Di surat berikutnya, sesudah Al-Waqiah. Ya, sesudah Al-Waqiah bisa dilihat.
Sudah Al-Waqiah. Oke, sudah Al-Waqiah toh. Di lembar kiri paling di bawah satu dan terakhir. Di situ tentang perang Badar. Ya kan, di situ ada kan? Yang menceritakan ayat yang menceritakan tentang berbeda pahala orang yang menginfakkan harta dan berjuang sebelum perang Badar dan sesudah perang Badar. Tetapi keduanya tetap diberikan pahala yang baik. Ada toh? Ada di situ min qablu. Coba lihat kita terakhir baris satu dari apa itu? Sudah apa? Al-Waqiah. Sesudah Al-Waqiah. Min qablu wa utubihi Min musafabiha. qablu toh? Ya, min Ada qablu situ wa kata min utu. qablu. Ada kata ini. Ini ada kata Qablu. qablu. Ada kata Qabli. Ba'du. qablu artinya Sebelum. Ba'du Sesudah. sesudah. Dia masuk kelompok ini. Dan Oke. Nah, di sini ada kata min. Oke, ada kata min. Min qablu. Tidak berubah kan? ya, Tapi dia lain, Bapak akan dapatkan min qablihim. Kalau dia diikuti lagi kata berikutnya dan dia masuk kategori ini, maka ini berubah ketika dimasuk ke ini. Itu sebentar, nanti kita akan sampai ke sana, jangan khawatir. Ya kan? Jadinya sudah benar secara umum semua kata sesudah huruf jar yang ini dia berbaris di bawah kecuali kata-kata masuk kategori mamnu anisar atau dia ismul alam. mamnuha. Ya, dilarang. Mamnu anisar itu artinya dilarang berubah. Kenapa dilarang berubah? Begitulah Al-Quran dan diturunkan dalam kaidah bahasa Arab bahwa ada kasus seperti itu. Oke, jelasin Pak Haji. Oke. Jelas ya? Ya. Ya, Pak Haji. Kalau kami mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah. Sami'ah, mendengar. Allah dia sebagai pelaku, fa'il toh. Karena dia fa'il, maka dia dan makan. Ada nanti kita pelajari. Kemarin saya sudah menulis toh fi'il madhi, mudhari, amar, nahi, ismul fa'il, pelaku. Ya kan? Kita sudah belajar ismul fa'il, belum kita belajar tapi urutannya itu kita tidak sampai selesai. Karena kita langsung pindah ke istilah ini. Ya, ada istilah namanya begini. Ada isim fa'il, tetapi ada juga disebut dengan fa'il. Ya, apa yang disebut dengan fa'il? Ada fa'il. Apa itu fa'il? Yang melakukan pekerjaan ini. Siapa yang mendengar? Allah. Maka semua fa'il dia harus ini. Dan semua fa'il yang melakukan pekerjaan namanya fa'il, pelaku, harus danma. Dan damma ada banyak macam bentuknya. Bisa bentuknya seperti ini, bisa waw dan nun, bisa waw dan nun, bisa alif dan nun. Jadi bentuknya bisa begini, bentuknya bisa waw dan nun, huruf terakhirnya ya, bisa alif dan nun, bisa nun saja. Ingat ya. Tapi ini kan selalu kita mengatakan ini modal dasarnya. Ini variasinya. Kalau dia jamak begini. Kalau dia musanna begini. Bentuk dari ini.
Jelas ya? Dan dia pelaku. Nah, kenapa Allahu di sini? Karena dia yang mendengar, fa'il dari sangnya. Siapa mendengar? Allah. Maka Allah adalah fa'il. Karena dia fa'il, maka harus berbaris dan man kata tanya. Man kata tanya. Ini berbeda dengan ini. Oke, man siapa saja dimasuki lam iman. Tapi man ini tidak berubah. Dari dulu sekarang dia baru saja mau dimasuki apa di depannya aman. Dia tidak berubah. Masuk kategori tadi namanya Mamu Anisar, dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Liman siapa saja. Hamidah memuji. Jadi Allah mendengar siapa saja yang telah memuji dia. Yang telah memuji kita. Sami Allahu liman hamidah. Barusan saya puji Allah toh? Kan tadi barusan saya puji. Berarti sudah masuk ke ibadah dia. Maka Allah mendengar. Allah karena tadi kita memuji. Coba perhatikan. Sami Allahu liman hamidah. Ini sekarang. Ini lalu. Kita berdiri di sini kan? Tadi kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sekarang kita berdiri berarti di sini telah lewat toh? Ya. Oke? Kita telah memuji Allah. Dan di sini Allah telah mendengarkan kita kan? Iya. Iya. Karena kamu telah memuji dia, Allah pun telah mendengarkan pada saat yang sama. Tapi dia bentuk lalu, makanya menggunakan fi'il madhi. Jadi konsep pengetahuan jalan di sini, Pak. Logika waktu harus jalan dalam bahasa itu Pak Rahim. Pak Rahim bertanya, Pak Rahim pertanyaannya saya bisa paham. Ini kan lam. Kalau ada lam kan harus baris kasrah. Kenapa ini tidak berubah? Kira-kira begitu kan? Karena man itu dia memang dari dulu begitu, dari berubah dia masuk dengan kategori tadi dunia. Ya, tidak berubah barisnya. Dan itu yang begitu sedikit Pak, tidak banyak. Dan butuh waktu untuk menghafalnya secara pelan-pelan. Jadi sekarang kita sudah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah paham toh? Nah, nanti berikutnya lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu tadi saya katakan. Dia awal ayat, tapi bukan awal kalimat. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu sifat dari Allah. Ya, Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kan sama kalau saya katakan begini. Profesor dia, Rektor Universitas Hasanuddin, yang baik hati itu. Seperti yang baik hati sifatnya kepada ibu dia kan? Bisa dipahami di dalam bahasa sendiri. Iya. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifatnya di sini. Masih ke sebelumnya. Masih ada. Masih ada ditanya Pak. Jadi awal ayat itu kan awal kalimat itu harus katakan. Dia makrifat. Ya. Makrifat belakang. Karena Allah pasti makrifat Pak. Allah itu pasti makrifat. Allah itu pasti makrifat. Karena kalau dia bukan makrifat, dia masuk ilahun. Ingat itu. Ya. Jadi kalau orang sebut sepotong di masuk nakira di nakira konsep umum yang kita tidak tahu dia secara general. Oke, jadi ini sudah 2 kali pertemuan dengan pola ini. Saya tidak tahu mana lebih nyaman sebelum Ramadan dan sesudah ini. Kayaknya ini lebih utama. Karena ini kita masuk ke tafsir ini. Tapi tafsirnya ini belum sampai ke yang tafsir sebenarnya. Baru lihat dari kenapa barisnya begini. Bagus contoh Kombinasi. kalau terlalu banyak teori. Ya betul. Makanya saya ini kan kita hanya ingin tahu kenapa barisnya begini kan. Ya. Dan ada kur-kur seperti ini. Ya. Nanti lagi kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya. Jadi setiap kita begini pasti kita hafal ayat itu toh. Jadi kita akan ulas nanti satu persatu. Ya. Kan begini Pak. Ada tinggal. Kenapa begini? Kalau kita belajar begini, ada banyak hal yang kita. Saya tanya bapak-bapak sekarang ini sebelum suruh ya.
Kita tahu surah Al-Baqarah toh? Kalau saya tanya, apa yang Bapak pahami dengan kenapa itu dikatakan Al-Baqarah? Ya kenapa itu sapi? Sapinya Samiri. Kenapa itu sapi sebenarnya? Paling banyak disebut di dalam. Ya kan kita sampai di situ toh? Iya. Tapi tahukah kita bahwa ini ada latar belakang dari situ yang panjang? Iya. Ceritanya gini, pada masa Nabi Musa, ada Bani Israel, ada orang umatnya Nabi Musa yang kaya raya, punya anak 3, oke? Punya anak 3. Si bungsu punya anak laki-laki, kakaknya punya anak laki-laki, yang tua punya anak perempuan. Kan 3 anaknya ini toh? Ada seseorang bapak punya anak 3, oke? Bungsu, anaknya lagi ini punya anak laki-laki, cucunya. Oke. Sekarang kita anggap mati ini toh. Ketika dia mati, dia wariskan dulu seluruh hartanya kepada 3 anaknya ini. Jelas ini ya? Iya. Karena dia kaya maka ketiga-tiganya kaya. Tapi si bungsu dia sedekahkan seluruh warisannya kepada umat. Oke? Si bungsu ini kan punya laki-laki tapi seluruh warisannya disedekahkan semua. Yang kedua punya laki-laki, harta warisannya separuhnya dia sedekahkan. Yang sulung tidak disedekahkan sama sekali. Yang perempuan tahu? Jelas ini? Iya. Nah, pada waktu itu kan pernikahan itu sangat ketat antara sepupu-sepupu gitu kan. Tapi karena ini kan disedekahkan hartanya, Tidak tinggal ada. mami satu sapi kekayaannya ini. Satu mami sapi. Itu ya nanti yang sapi yang safra yang di dalam Allah itu. Iya, yang macam Miliknya itu kan. launuha segala macam. Itu sapinya ini kan. Iya. Tidak ada masyarakat waktu itu yang bisa mendekati sapi ini karena lihat. Kecuali anak ini, kalau dia datang dia naik ke apa semua. Kecuali begitu dalam sejarah. Yang saya dengar waktu kami di pesantren. Jadi kalau salah ya ini salah keturunan dulu, tapi ceritanya begini dulu. Oke, ini kan. Tapi begini, oke ya. Berarti ini kasih nikah anaknya dengan yang kedua. Oke, sudah toh? Terus ini kan laki-laki ini perempuan. Ini laki-laki menikah dengan ini ingin sekali hartanya mertuanya itu jatuh ke istrinya. Oke? Akhirnya dia bunuh mertuanya toh, yang sekaligus pamannya. Baru mayatnya itu dilempar ke Bani Israel. Hampir dituduh oleh Bani Israel ini karena itu mayat ada di sana bahwa dia membunuh. Bani Israel mengatakan kami tidak membunuh. Hampir perang. Datang orang bijak, kenapa berperang? Tanya saja Musa. Dia menyelesaikan. Nah, Musa mengatakan kalau kamu tahu siapa membunuhnya, sembelih sapi. Sapinya ketiga ini kan. Tapi sebelum disembelih sapi ini ada lagi cerita. Ini anak, ibunya karena dia butuh dana, dia minta sapinya itu dijual di pasar. Turun malaikat waktu itu, dia berupa katanya begitu dalam yang saya dengar ya. Kasih tahu itu anak, jual ini sapi, ibunya bilang jual ini sapi 8 dinar, tidak lebih tidak kurang. Malaikat datang ini, kau jual sama saya 10 dinar, kan lebih toh, 8 dinar, kau kasihkan ibumu 2 dinar masuk di kantongmu. Tidak boleh karena oman saya mengatakan 8 dinar, orang sangat taat sama ibunya. Tidak boleh 8 dinar. Saya kalau begitu tunggu dulu, saya kembali sama waktu. Dia tanya, ada yang tawar kini sapi oman 10 dinar. Jual nih, tidak lebih tidak kurang kan? Tiba di sana, ini orang dia katakan, bagaimana kalau saya naikkan 12 dinar, 10 dinar untuk ibumu, 5 dinar masuk kantongmu. Dia bilang tidak, tadi suruh 10 dinar, tunggu dulu, saya kembali sama waktu. Ya kan? Kemana kan? Jual saja berapa? Ya dah, terserah. Datang lagi, begini, ini sapimu nanti, jangan kau jual. Kau jual nanti, tapi dengan emas seberas sapimu. Oke, bisa ada sama dia. Iya. Jualan sapi seberas sapi emas. Ini kan kabilah sudah bertengkar ini, dan dia mencari sapi seperti yang cerita Nabi Musa kan. Dan hal itu dan ternyata sapinya anak. Jadi dua kabilah ini datanglah untuk menawar sapinya. Dia bilang seberas sapi emas. Jadi seluruh di sini mengumpulkan seluruh emasnya, lalu diberikan kepada si anak ini yang bapaknya tadi sedekah. Bayangkan kalau orang tua kita bersedekah dapat rezeki. Jadi Allah memberikan harta dan dia menjadi lebih kaya. Kan tadi dia tidak dipilih karena dia miskin, hanya sapi miliknya.
singkat cerita kan sapi disembelih, terus dikasih hidupkan, terus mortalnya hidup kembali, tanya sama guru kamu, dan itu nyula itu kemanakannya sekaligus melakukan. Itulah cerita sapi. Kalau ini riwayat salah, ya begitu saya dengar, sudah hanya terkesan ini. Barusan saya dengar Belum ditahu cerita lain. nggak ada dalam buku. Ada disimpan oleh guru. Iya. Ya begitu. Alhamdulillah. Kalau kita belajar begini itu Sampai banyak hal riwayat. yang tidak ini. Banyak ilmu-ilmu yang tidak terungkapkan. Hmm. Nah,